Halo teman-teman, kembali lagi bersama Biaris Wangsit. Kali ini kita akan membahas biologi lingkungan. Oh iya, sebelum kita bahas, boleh dong di subscribe dan diklik tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan materi dan pembahasan soal-soal UTBK biologi dari channel ini. Untuk soal yang pertama adalah dari UMPTN tahun 94. Soalnya adalah, pada ekosistem laut, daerah dengan komponen biotik tingkat produsen paling banyak adalah. Oke, langsung saja ya kita bahas dari opsi jawabannya terlebih dahulu. Di sini ada opsi abyssal, kemudian batial, fotik, afotik, dan termoklin. Nah, oke. Yang pertama, kita akan membahas zona abyssal. Pada zona abyssal sering disebut sebagai laut dalam karena memiliki kedalaman lebih dari 2.500 meter. Temperaturnya sangat dingin, kondisi gelap, sehingga tidak ada tumbuhan yang mampu bertahan hidup. Namun, terdapat beberapa hewan, misalnya ikan, yang memiliki ciri khas mengeluarkan cahaya dari dalam tubuhnya. Yang kedua adalah zona batial. Nah, zona ini memiliki kedalaman 200 hingga 2.500 meter dengan lereng yang curam. Suhunya kurang lebih 4 derajat Celcius dan tidak juga terdapat tanaman pada zona ini. Kemudian selanjutnya ada zona fotik. Zona ini memiliki kedalaman kurang dari 200 meter. Dapat ditembus cahaya sehingga memungkinkan adanya fotosintesis oleh fitoplankton atau tumbuhan lain seperti alga sebagai sumber makanan bagi organisme lainnya. Kemudian terdapat zona afotik, yakni zona yang tidak dapat ditembus cahaya dan tidak memungkinkan terjadinya adanya fotosintesis. Yang terakhir ada termoklin. Termoklin itu adalah suatu wilayah atau lapisan dalam perairan laut di mana pada lapisan tersebut terjadi penurunan temperatur yang cepat terhadap kedalaman. Oke, berdasarkan penjelasan yang sudah dijabarkan, berarti komponen biotik tingkat produsen atau biasa disebut sebagai komponen biotik yang dapat berfotosintesis ya, paling banyak ditemukan pada zona fotik. Karena pada zona ini intensitas cahaya tinggi atau zona ini dapat ditembus oleh cahaya sehingga memungkinkan terjadinya adanya fotosintesis. Maka untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah opsi C atau fotik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 ini dari SBMPTN tahun 2013. Soal ini mengenai rantai makanan. Mari kita baca soalnya ya. Pasangan organisme dan tingkat trofiknya berikut berperan dalam keseimbangan kehidupan di alam. Kecuali, di sini ada kata-kata kecuali. Ya, sebelum kita membahas soal ini perlu diingatkan bahwa teman-teman harus ingat ya, ini tipe soal yang kalau 1, 2, 3-nya benar itu adalah A. Kemudian jika 1, 3 yang benar adalah B. Kemudian 2, 4 benar adalah C, 4 benar adalah D. Dan kalau semuanya benar itu adalah pilihnya opsi E. Begitu. Oke, kita bahas mulai dari rantai makanan. Rantai makanan itu apa sih? Ya, rantai makanan adalah jalur perpindahan energi dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Dalam rantai makanan, ada yang bertindak sebagai produsen, kemudian konsumen, dan juga pengurai atau dekomposer. Produsen ini merupakan makhluk hidup autotrof yang bisa menghasilkan makanan sendiri dengan cara fotosintesis, contohnya tumbuhan. Ada tumbuhan tingkat tinggi maupun tumbuhan tingkat rendah seperti alga
Selanjutnya ada konsumen. Konsumen ini adalah pemakan makhluk hidup lain. Terdiri dari herbivora yaitu konsumen primer, kemudian karnivora konsumen sekunder, dan omnivora. Ya, jadi kalau konsumen primer itu adalah pemakan tumbuhan ya atau herbivora. Kalau misalnya konsumen sekunder adalah konsumen yang memakan konsumen primer gitu atau karnivora. Kemudian ada pengurai atau dekomposer. Ini adalah makhluk hidup yang menguraikan makhluk hidup lain yang telah mati ya. Misalnya jamur dan bakteri. Nah, untuk soal nomor 2 perlu diperhatikan ini ya cara mengisinya seperti yang tadi sudah diingatkan di awal. Kemudian di sini ada kata-kata kecuali gitu. Ya kan? Berarti yang salah ya. Nah, yang salah adalah coba kita lihat alga. Alga merupakan produsen. Alga ini kan tumbuhan tingkat rendah yang bisa berfotosintesis. Berarti dia termasuk produsen, itu benar. Kemudian fungi atau jamur termasuk ke dalam pengurai, itu benar. Larva ikan itu termasuk konsumen sekunder, dia makan konsumen primer atau karnivor, itu benar. Kemudian fitoplankton termasuk konsumen primer kah? Salah ya, karena fitoplankton termasuk ke dalam produsen. Berarti untuk jawaban untuk soal nomor 2 itu 1, 2, 3. Berarti opsinya adalah A. Soal selanjutnya dari SBMPTN tahun 2015. Soalnya lintasan spesifik suatu bahan kimia melalui siklus biogeokimia bervariasi menurut unsur-unsur dan struktur trofik suatu ekosistem. Unsur-unsur yang bersiklus dalam skala global adalah, ini perlu diperhatikan kata kuncinya adalah biogeokimia dan skala global. Oke, mari kita bahas apa sih biogeokimia ini. Biogeokimia ini adalah suatu siklus ya atau perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik. Ada keywordnya perpindahan. Nah, fungsinya ini untuk menjaga kelangsungan hidup di bumi. Sebab materi hasil dari daur biogeokimia ini dapat digunakan oleh semua komponen yang ada di bumi, baik itu faktor abiotik maupun biotik. Nah, daur biogeokimia ini meliputi daur nitrogen, kemudian karbon, sulfur, dan air. Nah, di sini agar teman-teman mudah mengingatnya, maka ingat aja nih ya kalau nikah itu kan nikah siri, tapi singkatan di biogeokimia ini adalah siklus nikah suri gitu ya. Siklus nikah suri itu nitrogen, kemudian karbon, kemudian sulfur, dan juga air. Nah, ini adalah siklus biogeokimia yang secara global gitu. Oke, ingat aja nikah suri gitu ya, nitrogen, karbon, sulfur, dan air. Oke, berdasarkan penjelasan yang dijabarkan, jawabannya adalah nomor 2 dan juga nomor 4. Mungkin untuk memilih ini tipe soalnya sama yang kayak nomor 2 ya, berarti teman-teman bisa melihat cara mengisi jawabannya yang nomor 2 gitu. Berarti kalau 2 sama 4 itu adalah opsi C. Nah, sebenarnya ada juga siklus biogeokimia fosfor dan kalium, tapi dia biasanya lokal ya, akhirnya ada di suatu wilayah tertentu saja gitu. Kalau karbon sama nitrogen itu global. Nah, berarti opsinya ini C ya, teman-teman. Oke,
Oke, baik. Selanjutnya adalah soal SBMPTN 2019. Nah, soal 3 tahun lalu ya, ini masih baru deh ya, bisa dibilang. Soalnya, antara terumbu karang dengan makroalga terjadi apa nih? Apakah simbiosis mutualisme, apakah kompetisi, apakah pemangsaan, kompetisi mendapatkan cahaya, atau parasitisme? Oke, kita bahas ya. Terumbu karang ini merupakan organisme heterotrof dan alga merupakan organisme autotrof. Atau heterotrof itu tidak bisa membuat makanannya sendiri dan autotrof dapat membuat makanannya sendiri. Oleh sebab itu tidak ada perebutan dalam hal cahaya dan juga nutrisi. Nah, simbiosis antara terumbu karang dengan makroalga terjadi simbiosis parasitisme karena pertumbuhan terumbu karang yang sangat tinggi akan mempengaruhi pertumbuhan makroalga. Hal ini menggambarkan bahwa adanya terumbu karang akan menghambat pertumbuhan makroalga. Mengapa menghambat? Karena habitat terumbu karang itu lebih suka substrat yang berbatu karena polip-polip karang dapat menempel pada substrat tersebut. Berbeda halnya dengan makroalga yang memiliki substratnya berpasir. Maka dari itu, jika terumbu karangnya tutupannya tinggi, akan menghambat pertumbuhan dari makroalga. Oke, berarti soal nomor 4 jawabannya adalah opsi E, yakni parasitisme. Soal ke-5 itu dari SBMPTN tahun 2019 lagi. Nah, menurutnya persentase tutupan terumbu karang tidak disebabkan oleh, berarti ini ada kata-kata tidak ya, atau kecuali gitu ya. Oke, di sini menurutnya persentase tutupan terumbu karang dapat disebabkan oleh 2 faktor, yaitu ada faktor alam dan juga ada faktor manusia. Nah, untuk faktor alam beberapa diantaranya yakni peningkatan suhu air laut yang menyebabkan coral bleaching atau pemutihan pada karang, kemudian menurunnya pH karena optimalnya itu 8 ya untuk terumbu karang atau biota laut lainnya. Nah, jika pH di bawah 7 atau asam, maka karang akan mengalami kematian. Kemudian salinitas yang baik itu 34 ppt hingga 36. Maka jika tidak di antara rentang tersebut itu bakal mengalami kematian. Kemudian ada COTS atau bahasa Indonesia itu bintang laut mahkota gitu ya. Nah, ini adalah predator karang. Ini bintang laut yang dapat memangsa karang gitu. Nah, kemudian untuk faktor manusia itu ada aktivitas penangkapan ikan secara merusak atau destruktif. Itu karena adanya pukat harimau, jaring jenis trawl, kemudian bom potas dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian adanya wisata yang baik sengaja maupun tidak sengaja menginjak terumbu karang. Maka dari itu, mari kita lihat dari jawaban-jawabannya. Menurutnya persentase tutupan terumbu karang tidak disebabkan oleh meningkatnya suhu permukaan air laut. Itu bisa menyebabkan kematian karang. Kemudian penggunaan jaring jenis trawl juga bisa. Kemudian menurunnya pH air laut itu juga bisa. Karena kalau asam dia mati karangnya. Kemudian untuk meningkatnya jumlah bintang laut mahkota juga bisa ya. Nah, ini meningkatnya kecepatan arus. Karena pertumbuhan terumbu karang optimal itu memang pada daerah yang memiliki gelombang besar. Nah, arus ini diperlukan untuk membawa suplai makanan untuk terumbu karang, mohon maaf bukan terumbu karang. Dan juga arus yang kuat ini diperlukan untuk membawa polip-polip karang untuk reproduksi gitu ya. Berarti jawaban nomor 5 adalah opsi C. Soal yang terakhir adalah dari soal UTBK tahun 2022. Oh, tahun ini ya, berarti masih baru banget nih.
Pada soal terdapat pertanyaan sebagai berikut. Senyawa alelopati yang dikeluarkan oleh akar tumbuhan alang-alang dapat menyebabkan apa nih? Nah, mari kita bahas dulu ya, alelopati ini apa sih gitu. Ya, apa sih alelopati? Alelopati adalah senyawa kimia yang dilepaskan tumbuhan seperti alang-alang ke lingkungan tempat ia tumbuh. Nah, senyawa alelopati ini dapat menghambat maupun mematikan tumbuhan lainnya. Maka, untuk soal nomor 6, coba kita lihat ya, dapat menyuburkan tanah. Salah. Dapat memberikan nutrisi bagi merkebet tanah juga salah. Merangsang pertumbuhan tumbuhan lain. Nah, karena dia menghambat ya, mengganggu pertumbuhan tumbuhan lain. Mengendalikan pertumbuhan populasinya sendiri tidak. Berarti jawabannya adalah opsi D, mengganggu pertumbuhan tumbuhan lain. Oke deh, mungkin segitu dulu ya pembahasan mengenai biologi lingkungan. Kalian bisa bertanya di kolom komentar atau request materi mana sih yang ingin kalian pelajari selanjutnya. Stay tune untuk materi dan pembahasan soal-soal lainnya ya teman-teman. Terima kasih banyak.